Pemirsa, kabar mengejutkan juga datang dari Kota Padang, Sumatera Barat, di mana satu rumah doa umat Kristen di Kelurahan Padang Sarai, Kecamatan Koto Tangah diduga dirusak oleh sekelompok warga pada hari Minggu 27 Juli ketika sedang dilangsung ibadah sore. Polisi kemudian menangkap 9 orang sebagai tersangkanya. Waduh, setelah yang di Sukabumi nggak ada kapoknya ya, masih aja ada perusakan rumah ibadah. Nah, insiden terjadi ketika puluhan jemaat termasuk anak-anak tengah mengikuti doa dan pendidikan agama di rumah doa tersebut. Warga yang emosi terlihat memecahkan kaca jendela menggunakan kayu dan batu. Beberapa perempuan di dalam panik dan terlihat evakuasi anak-anak yang menangis histeris. Menurut Pendeta Gereja Kristen Setia Indonesia atau GKSI Padang, Pendeta F. Daci, saat kejadian berlangsung, kegiatan ibadah dan pendidikan agama anak berjalan bersamaan, hingga menimbulkan korban luka dan kerusakan peralatan. 2 anak sempat terluka dan aliran listrik sempat terputus. Jadi ini sangat disayangkan ya, Iya. ada anak-anak Ada yang anak-anak menjadi di situ, korban. dan mereka harus melihat Iya, kerusuhan kekerasan. itu terjadi. Aduh, Bener. sedih banget ya. Hmm. Kemudian setelah kejadian berlangsung, pihak kepolisian pun langsung bergerak, Des. Untungnya cepat ditangani ya. Iya. Hingga menangkap 9 orang terkait Hmm. dugaan pengrusakan fasilitas dan penyerangan terhadap anak-anak yang termasuk dalam kategori pidana. Nah, ini memang yang seharusnya ya, Non, ya, kalau misalnya ada perusak begitu, baik itu rumah ibadah atau apapun, tetap polisi harus berpihak Iya. pada korban ya, jangan justru malah berpihak pada kekerasan. Kadang kan dulu intimidatif polisi agak takut dengan mayoritas dan sebagainya ya, tapi ini untungnya langsung Untungnya ditangkap langsung nih, kurang dari 24 jam berarti ya, Non. Dan Wali Kota Padang juga nih Fadli Amran turun tangan langsung memfasilitasi mediasi di kantor Camat Koto Tangah. Ia menegaskan insiden ini bukan terkait isu SARA dan bahwa proses hukum tetap berjalan sesuai regulasi yang berlaku. Selain itu, Ketua FKUB Kota Padang Salma Danis menjelaskan bahwa sejak awal memang sudah ada pemberitahuan kegiatan ke warga. Hanya saja surat pemberitahuan tersebut tidak sampai ke tangan RT dan RW setempat sehingga memicu kecurigaan. Hasil mediasi mencakup kesepakatan perdamaian dan penegasan pentingnya menjaga toleransi antar umat beragama. Sebenarnya aku juga agak bingung gitu, kenapa orang mau ibadah aja harus ada izin gitu kan. Orang kalau kampanye bebas-bebas hak ya, iya, udah padahal ya. hak. Iya, iya. Mungkin memang ada peraturan di setiap daerah yang seperti itu ya, terkait Tapi justru keramaian izin dan itu kadang yang membuat orang-orang membenarkan menjadi aksi alasan, kekerasan. menjadi alasan Iya. juga. Oke, baik, dampak dari kejadian ini cukup serius. Selain 2 anak yang terluka, ada juga sejumlah peralatan ibadah rusak, listrik pun diputus dan trauma tentunya Oh, bagi iya, keluarga, benar-benar. serta anak-anak yang hadir pada saat itu. Pada nangis kalau dari Iya. videonya ya, anak-anaknya. Nah, ya. Meski demikian, proses hukum dipastikan akan terus berjalan dengan tuntas. Wali Kota Fadli juga menjamin tidak ada intervensi dan pihak kepolisian menegaskan setiap pelaku akan diproses sesuai hukum yang berlaku. Gitu. Nah, Ya. ini Ada yang mau tegas ini, iya, Des, iya ya? benar. Yang mau nanti coba-coba lagi di daerah lain mungkin ngerusak-rusak rumah ibadah, Nggak pikir-pikir usah lah ya, iya. nggak usah lah ya. Udah kerja aja nyari uang lah ya daripada ngerusakin, gangguin orang ibadah. Iya. Insiden ini juga menjadi peringatan Ya, seperti penting. Heeh. Tadi kita bicarakan, ibadah itu adalah hak dari setiap Benar, orang. benar. Dan gitu ya, Des. ibadah kan nggak ada yang buruk ya, nggak ada hal yang negatif kecuali maksiat dan sebagainya. Ini kan menyembah Tuhan. Jadi balik ke masing-masing individu lagi. Dan insiden ini juga menjadi peringatan penting mengenai komunikasi lintas komunitas di tingkat RT RW. Pemberitahuan resmi yang tidak disampaikan dengan baik dapat memicu kesalahpahaman dan ketegangan. Jadi di tengah keragaman agama dan etnis di Kota Padang, ya kejadian ini menggambarkan pentingnya saling menghormati dan menjunjung tinggi toleransi. Semoga proses hukum berjalan adil dan masyarakat semakin solid ya, Non, ya, meskipun berbeda keyakinan. Ya, dan semoga juga tidak terjadi di tempat-tempat lain seperti yang tadi Desi bilang, gitu ya. Benar. Semoga ini terakhir ya, Non. Ya, semoga nggak ada lagi ya.